Halo Pak Surya. Halo Mas Peti. Waduh, ini restonya gede banget ya Pak. Luas banget, rumahnya juga enak banget. Ya, jadi ini rumah Bapak sama restorannya untuk usahanya itu nggak jauh ya, malah ini di depan ya, iya. halaman rumah sendiri nih usahanya ya. Betul. Ini nyaman banget Pak, karena enak lagi. Wah, tuh kok bisa kayak gitu ya? Aku jadi kepikiran gitu untuk berbisnis juga nih kayak Bapak nih. Tapi sebenarnya bisnis yang lagi bagus tuh sebenarnya bisnisnya kayak apa sih Pak? Gini Mas Bekti ya, kalau ditanya apa tadi bisnis yang sedang bagus ya. Kalau bisnis yang sedang bagus, kalau menurut saya nih ya, tapi orang kan beda-beda ya. Kalau menurut saya bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalani. Bisnis yang dijalankan gitu. Bisnis yang dijalankan. Iya, terserah bisnisnya mau apapun, tapi bisnis yang dijalanin. Bukan bisnis yang cuma ada di awang-awang gitu, cuma ada di pikiran, ya, tapi di hayalan. Apa Pak? Bisa apapun. Oh gitu. Nah, jadi kalau tanya bisnisnya apa, jenisnya apa, itu bebas apa saja. Ya. Tapi kalau bisnis apa yang bagus, ya bisnis yang dijalanin, bukan yang direncanain. Bisnis yang dijalanin yang bukan direncanain, dan bisnis yang menghasilkan. Betul. Nah, menghasilkan itu kan perlu dijalanin. Nah, itu dia. Kalau nggak dijalanin mau gimana ya? Iya. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya apa jenisnya yang cocok, ya kita banyak ya kan, peluang usaha itu banyak di sekitar kita. Kita bisa melihat dari kehidupan kita sehari-hari saja. Kita bisa berpakaian. Kalau memang kita ada keinginan, ya kita bisa buka jual atau kita bisa bisnis pakaian. Kalau kita ibu-ibu di rumah masak, ya bisa kita jual alat masak. Jadi apapun jenisnya itu silakan. Tetapi kalau ditanya bisnis apa yang bagus, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang cuma ada di pikiran atau di awang-awang. Betul. Nah, tapi dia udah jalanin, tapi ternyata kok nggak berhasil gitu Pak. Itu gimana tuh cara untuk bisa kita menghadapi itu gitu dan menghandle itu gitu? Iya, yang pertama sih biasanya gini Mas ya, kalau bisnis itu memang kalau kita buka bisnis apapun sepertinya lebih mudah gitu kan. Mudah lah kalau untuk memulai suatu usaha tuh. Tapi memang yang susah itu menjaga eksistensinya. Nah, eksistensi ini yang perlu kita jaga ini adalah merawat semangat. Jadi kalau yang namanya bisnis itu boleh gagal. Ya, karena bisnis itu tidak pernah menjanjikan keberhasilan. Bisnis itu boleh gagal. Nah, yang harus kita pastikan dalam diri kita adalah apapun keadaannya, sedang berpihak atau tidak berpihak ke kita, kita harus tetap semangat menjaga eksistensi. Istiqomah gitu ya? Istiqomah, betul. Karena kalau kita nggak istiqomah, kalau kita nggak konsisten, tidak menjaga eksistensi, repot. Karena yang namanya alam ini memang akan seperti itu. Kadang kita lagi posisi market lagi bagus, market lagi jelek, situasi lagi baik, situasi lagi kurang baik gitu ya. Apalagi pasca COVID sekarang kan. Kalau kita pikirannya negatif, kalau kita pikirannya tidak baik terus ya kan, kita pikirannya negatif terus hasilnya nggak akan baik gitu. Kita tidak akan pernah mau mulai usaha. Seperti itu sih Mas. Betul. You are what you think gitu kan ya. Jadi kamu apa yang kamu pikirin gitu kan. Nah, jadi misalnya tadi itu ya, kalau misalkan udah merasa gagal, tapi yang perlu dilakukan adalah apakah berusaha dengan usaha yang lain atau tetap dengan usaha yang itu aja tuh. Tapi kayaknya tuh sebenarnya ini usaha yang A ini nih gagal sebenarnya. Tapi kalau kan kita disuruh istiqomah, kita disuruh coba lagi gitu. Apakah perlu mengganti bisnis lain? Kalau saya sih yang biasanya saya lakuin, saya jarang mengganti. Saya tetap akan pertahankan. Sebetulnya bukan gagal Mas ya, tapi belum berhasil. Belum berhasil. Kita itu kan punya jatah gagal. Kalau memang mau menggunakan kata gagal. Nah, tapi saya nggak mau menggunakan kata gagal, tapi belum terbuka, belum berhasil. Nah, itu ada jatahnya. Mas Bekti pernah tahu kartu as? Kartu as itu permainan atau gambar yang ada di dalam kartu ya. Kartu apa nyebutnya? Remi. Kartu remi ya. Kartu as itu adalah kartu keberuntungan. Ada berapa dalam satu kartu? 4. Ada 4. Nah, tugas kita adalah membuka satu persatu. Kita ada totalnya ada 52 ya. Ada 52 kartu, kita buka satu-satu. Ini belum berhasil. Kita sebut bukan kartu as, tapi terus aja buka. Nah, kalau kitanya terus buka, belum berhasil, buka lagi. Pasti ketemu nggak as itu? Pasti ada asnya nggak kartu remi itu? Pasti ada kan? Pasti. Nah, kalau kita buka sudah 5 kartu, bukan as tapi kita berhenti, apa yang terjadi?
kita tidak akan dapat nemuin tidak akan nemu kartu as. Wah, bagus banget gitu. Ya. Ini apa namanya ya? Analoginya tuh bagus sekali. Maksudnya jadi kita kayak kartu as, kita bermain kartu remi itu, kartu as ada 4, benar sekali. Jadi kalau kartu as itu kan hal yang kita tunggu-tunggu ya. Suatu kartu yang sangat bagus sekali gitu kan ya. Ternyata kalau misalnya kita buka belum ada kartu asnya, berarti memang belum, sampai suatu ketika entah sooner or later gitu ya, cepat atau lambat itu mungkin akan bisa kebuka ya. Iya, bisa bisa di depan, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Betul. Tugas kita hanya terus saja menghabiskan sampai kartu asnya itu dapat. Nah, beda kalau kita berhenti tuh, Mas. Kalau berhenti ya sudah. Betul. Nah, tapi kan itu butuh modal, Pak. Kalau misalkan modal kita udah habis, Pak, untuk buka ini, kemana lagi? Untuk minjem kita malu, mau ke bank takut ada bunga atau riba gitu-gitu. Gini ya, kalau kita bicara bisnis, itu sebetulnya keliru juga kalau kita hanya nomor satunya adalah modal. Kita modal udah habis nih. Kita artinya kemarin kita udah bisnis gagal, terus kita mau buka usaha lagi, nanti butuh modal lagi. Kita nggak bisa jalan gitu kan kalau nggak ada modal. Itu adalah pikiran yang keliru. Oh gitu. Gitu ya. Jadi bisnis itu bukan modal yang nomor satu. Modal itu betul ada, Mas, tapi bukan kalau di saya ya. Kalau saya tuh tidak menempatkan modal tuh di nomor satu. Saya modal tuh ditempatkan di nomor sekian gitu. Tidak di nomor satu. Nomor satu itu adalah berani. Oke. Nomor satu berani. Berani mengambil resiko. Apapun. Apapun. Kalau berani, berani mulai. Iya. Kalau kita punya berani, termasuk tadi modal itu dapat. Contoh, kalau Mas Bekti misalnya tidak, kalau Mas Bekti banyak modal, nah ini misalnya gitu. Misalnya orang yang nggak punya modal, kita bisa menggunakan teknik bodol tuh. Nah, itu apa tuh? Bodol tuh yang penting berani kan, berani optimis, nekat. duit orang lain. Oke. Yang penting kita berani. Jadi kita berani untuk mungkin minjem orang lain dulu. Iya, kita nggak bisa nyebut minjem juga, bisa aja kerjasama. Benar. Nah, kita sharing profit. Ya kan sharing modal, kemudian sharing profit. Iya. Tapi berarti kita harus persiapan dengan konsep dong. Iya, itu udah pasti. Itu udah pasti. Tapi saya sering bilang, kalau orang usaha itu memang tidak boleh kebanyakan konsep. Kita tidak usah banyak-banyak 100 konsep, 1000 konsep, tidak perlu. Kita cukup buat satu konsep saja, tapi dijalanin. Ya, itu aja. Nah, jangan terlalu banyak konsep. Nah, ini juga yang saya ajarin ke anak-anak muda yang sekarang. Karena banyak anak-anak muda ini berpikir ketika mau bisnis itu, ketika mau memulai suatu usaha, dia mikir dulu. Mikirnya kebanyakan, ya kan? Dia bikin proposal, dia bikin visibility study. Nah, itu kelamaan, Mas. Itu yang kalau yang saya kerjakan sekarang ini ya saya tidak banyak mikir ya. Jadi memang saya juga di konten saya sebelumnya juga saya buat, Pak, apa sih syaratnya pengusaha? Ya saya sampaikan, jangan banyak mikir nomor satu, bukan nggak berpikir kan. Karena kalau kita banyak mikir ya nggak akan jalan-jalan. Semakin kita banyak berpikir, maka semakin lemah. Makin lemah. Betul. Gitu. Filosofinya ada lagi. Apa tuh? Yang seperti mau mandi itu. Jadi kalau orang mau buka usaha itu, kayak seperti kita mau mandi. Nah, tuh. Mas berarti kalau mau mandi, masuk kamar mandi, mikir nggak hari itu mandinya sukses? Enggak. Tapi punya niat mau mandi. Iya. Kalau nyampe kamar mandi ternyata nggak ada sabunnya, ya keluar cari sabun kan? Iya, betul. Kalau sudah masuk lagi ternyata nggak ada handuknya, keluar lagi, cari handuk. Tapi yakin nggak hari itu mandinya sukses? Ya harus yakin. Dan pasti terjadi sukses kan? Betul. Itu. Jadi bisnis itu sama seperti itu. Kita jalan aja dulu. Cukup punya niat aja, jalan aja. Kurang-kurang sambil jalan. Karena kita tidak perlu ada terlalu banyak ide yang sempurna, nggak akan ada. Perencanaan ide yang sempurna itu nggak akan pernah ada. Nah, kita jalan aja dulu. Itulah dia. Pada saat kita mau maju, pasti ada aja yang maksudnya untuk narik, untuk kita tuh dari belakang misalnya atau apapun itu untuk menahan kita untuk maju gitu. Entah itu orang-orang di sekeliling kita gitu, membuat kita jadi nggak percaya diri. Mungkin nggak mungkin kamu punya dapat ini, nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya ngebuat kita jadi nggak percaya diri dan kita menahan itu untuk tidak melakukan atau take action gitu ya. Jadi karena banyak hal-hal di sekelilingnya yang mungkin menarik dia untuk tidak bisa membuat dia maju gitu. Seperti kita diikat gitu ya dari belakang, ditarik sama dia. Nggak mungkin kamu bisa, nggak mungkin gitu. Itu apa harus dilakukan dong? Itu sebetulnya ke virus ya. Jadi virus sebetulnya itu yang sikap pesimisme dari orang lain yang
menular kepada kita gitu ya. yang mengganggu ya, masuk ke badan kita dan ke pikiran kita, sehingga kita terbawa tuh, jangan-jangan gitu kan, nantinya awas gitu kan, ini gua aja dulu udah pernah jalani dan gagal loh, lu hati-hati lo bak gitu kan, lu hati-hati. Nah itu hal-hal seperti itu, itu memang sering banget. Oleh karenanya kita tuh percaya diri aja. Sebetulnya kalau percaya diri itu ya ada dua. Percaya diri itu ada dua. Yang pertama itu percaya diri. Kemudian yang kedua ya percaya yang di atas. Wow. Percaya yang di atas. Banget, percaya yang di atas ya. Iya. Serahin semuanya sama di atas. Iya, gitu aja. Nggak usah percaya yang lain lah. Maksudnya kita percaya diri sendiri, kita yakin sukses nih. Kita udah action aja. Yang penting tadi nomor satu adalah berani. Betul, berani. Nah, itu dia. Tapi terkadang ada orang yang merasa bahwa tuh kan gue udah bilang, lo lakuin lagi pasti gagal lagi deh gitu. Jadi kayak udah ini kan gitu, udah seperti dijatohin ya kayak rasa percaya dirinya gitu, udah kayak ngerasa bahwa nggak mungkin akan berhasil lagi gitu, mungkin udah ganti lain kayak atau apa kayak usaha yang lain kayak, jadi sehingga membuat itu jadi kita ya nggak mau maju juga lagi tuh Pak. Ya makanya gini, kalau dalam bisnis itu kalau saya ya tidak mengenal kata orang lain atau jadi orang lain tuh boleh gagal, silakan. Iya. Misalkan dengan jenis usaha yang sama pun, kita misalnya jual produk A, dia jual produk A, dia gagal. Nah, gagal itu kan belum tentu terjadi sama kita. Nah, jadi kita tidak ada hubungannya dengan orang lain. Orang lain mau memperingatkan seperti apapun, ya itu adalah orang lain. Kita cukup menjadikan ini sebagai referensi atau acuan kita, supaya tidak mengalami kegagalan yang sama. Itu aja sih. Jadi jangan terlalu banyak. Ya tadi jangan terlalu banyak mikir juga. Nah itu kalau terlalu banyak mikir ya itulah makin kita itu, padahal ya kalau orang bisnis itu kalau pebisnis tulen itu orang yang tidak pandai berpikir loh. Tidak pandai, bisa dikatakan banyak yang modal nekat ya gitu ya. Stupid lah ya. Maksudnya gini, karena gini, kalau kita pinter, contoh misalnya Mas Bekti misalnya pinter bikin atau pinter masang batu, itu nanti jadi tukang kan, jadi tukang bangunan. Karena ahli sih. Kalau pinter jahit nanti jadi apa? Penjahit. Jadi tukang jahit. Tukang jahit. Iya, tuh. Jadi kalau pinter masak, tukang masak. Jadi tukang masak. Nah, kalau jadi tukang masak tuh itu pengusaha bukan? Bukan. Ya udah keahliannya itu. Keahlian itu hanya itu aja. Ya kan? Karena pengusaha orang yang nggak ngerti, saya nggak bisa masak. Ya udah disewa-sewain itu orang-orang yang diambilin tenaganya, tukang masaknya, tukang batunya, betul, tukang ininya, kita yang mengusahakan itu, kita yang menciptakan lapangan pekerjaan, merekrut mereka untuk, karena kita nggak banyak banyak bisanya. Betul. Ya tadi yang penting kita berani. Tadi kan ada berani, optimis, duit orang lain, nggak ada modal. Nah kalau sekarang kita nggak punya kemampuan nih, kita nggak punya tenaga, kita nggak bisa nih untuk masak. Seperti misalnya kita buka restoran gitu ya, saya nggak bisa masak Mas, saya orang yang mungkin keahlian saya tuh masak dari kecil tuh hanya masak air sama masak mie kali ya, mie instan. Nah itu saya bisa menggunakan namanya botol tuh. Berani, optimis, tenaga orang lain. Yang penting kita berani dulu. Bagus banget, botol. Gitu. Berani, optimis, tenaga orang lain. Iya. Ya, jadi yang penting kita berani. Karena tadi makin banyak kita bisa, makin kita itu sulit jadi pengusaha. Makin kita banyak tidak bisa, makin besar peluang kita jadi pengusaha. Karena kita akan banyak menggunakan tenaga orang lain, bukan tenaga kita. Banyak memanfaatkan orang lain, bukan memanfaatkan diri kita. Wow, tapi dengan memanfaatkan orang lain berarti kita juga mereka menjadi orang yang bermanfaat. Memberdayakan, akhirnya mereka menjadi orang yang bermanfaat dan mereka mendapatkan hasil dari manfaat itu gitu ya. Wow, keren banget sih Pak Surya. Hebat banget. Jadi ada pencerahan ini ya untuk mungkin kamu yang pengen membuka sebuah lapangan pekerjaan baru. Jadilah bisnismen sebenarnya ya. Mulai dari kita dulu nih jadi seorang pebisnis atau entrepreneur ya, jangan jadi yang kita bekerja buat orang lain, ya nggak sih? Iya, betul. Itu mungkin bagaimana tuh Pak untuk bisa menciptakan perasaan itu gitu, bahwa hidup itu pilihan kan? Mau jadi bekerja sama orang lain atau kita menciptakan pekerjaan online, mana yang lebih baik? Ya, life is a choice ya. Hidup itu selalu memilih ya kan. Pekerjaan atau pengusaha itu adalah pilihan, bukan takdir. Ya, bukan takdir. Itu pilihan kita yang memilih. Jadi apa yang membuat kita yakin menjadi pengusaha? Kalau saya sih punya grand why. Grand why saya itu adalah
sesuai dengan agama yang saya anut, agama Islam, ya manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Jadi kalau kita menjadi pengusaha, ya kita makin banyak buka lapangan pekerjaan, kita bisa merekrut orang banyak, memberdayakan warga sekitar, sehingga hidup kita bermanfaat. Kalau saya itu aja, Philo. Jadi yang saya tanamkan, ya itu aja yang saya menjadi grand why saya gitu. Wow, harus punya grand why-nya itu ya, bahwa kita adalah manusia yang bisa bermanfaat oleh orang banyak. Iya. Wow, Pak, ini bagus banget ya. Saya merasa jadi punya insight ya, pencerahan-pencerahan yang luar biasa bagaimana untuk bisa menjadi seseorang entrepreneur atau pebisnis gitu ya. Nah, jadi nih guys, kamu kalau misalnya pengen tahu mengenai gimana sih cara berbisnis yang baik gitu ya, itu langsung aja lihat di channel YouTube-nya Pak Surya di Surya TV ya. Di situ banyak banget ya pencerahan-pencerahan mengenai bisnis, atau juga ini Pak Surya juga membuka ini ya kayak kelas gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi memang kita di channel YouTube ini juga buka interaktif. Jadi ini kan terutama nih Mas di Indramayu ini kan banyak kalangan anak-anak muda yang sebetulnya punya keinginan usaha, tapi dia tidak punya mentoring, tidak punya, dia mau konsultasi kemana gitu. Saya bukan mengajarin ya, tapi sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Nah ini saya ingin menerapkan ya kita sharing saja gitu. Jadi kalau memang mau punya keinginan usaha, tapi bagaimana memulainya dan meyakinkannya, ya kita bisa sharing aja ke kita, bisa komen ke YouTube kita nih, atau ke Instagram kita, dan kita juga sekarang sedang buat Surya Citra Media nih. Jadi Surya Citra Media ini memang kemarin tuh ada anak-anak muda yang datang ke saya, yang Pak tolong tularkan dong semangat bisnisnya ke teman-teman milenial, terutama anak-anak muda di Indramayu yang masih usia anak SMA gitu kan. Saya bilang oke deh kita buat, dan akhirnya kita buat Surya Citra Media nih. Surya Citra Media ini salah satunya adalah production house yang memang nanti akan banyak memproduksi konten tentang bisnis, tapi juga ada konten-konten lain yang bisa kami buat gitu. Jadi misalkan untuk editing video, kemudian juga untuk company profile. Iya, company profile. Jadi perusahaan yang ingin di blow up atau ingin dibuatkan profilnya, dokumentasinya. Banyak yang kita buat lah seperti itu. Jadi untuk juga endorse di media sosial, di Instagram, di Facebook, dan semua platform medsos lainnya, bisa ke Surya Citra Media juga. Nah, silakan ya, akhirnya kita punya wadah nih untuk belajar bisnis itu seperti apa oleh ahlinya langsung, oleh Pak Pak Surya. Bukan ahlinya Mas, sama-sama kita, saya juga masih muda kan, masih harus banyak belajar. Ya, kita sharing-sharing aja gitu. Barangkali ada senior-senior kita juga yang memang sukses usahanya lebih baik lagi, menasional, dan kita perlu belajar, saya juga siap gitu. Jadi kita sharing aja lah, karena ya memang hal kecil inilah yang bisa kita lakukan untuk bisa menularkan entrepreneurship sih, terutama ke anak-anak muda. Dan apalagi sekarang saya juga percaya sama Pak Surya, dan kali ini kita punya bisnis bareng ya Pak ya, yaitu Beras in Bag. Iya, Beras Indramayu berkualitas. Atau Beras Indra Bekti. Jadi itu nanti akan segera launching. Pabriknya sudah ada, dan ini sebuah bisnis yang tentunya cukup menjanjikan juga. Apalagi nanti kita banyak banget juga orang-orang yang bisa ikutan di bisnis ini ya Pak ya. Jadi kita bisa membuka agen gitu, distributor. Betul, gitu, ya, Pak. Untuk Januari kita sampai triwulan kita ingin membuat 1.000 agen ya. Kita ingin merekrut 1.000 agen untuk pemasaran di seluruh Indonesia. 1.000 agen beras in bag. Amin. Beras in bag sebentar lagi akan hadir, dan yuk ikutan bergabung bersama kita untuk bisa ikutan berbisnis ya. Udah nggak usah banyak pikir, langsung bergabung deh sama kita, bersama Pak Surya. Dipercayakan ya, siapa tahu dengan bersama-sama kerjasama dengan Pak Surya itu bisa menjadi berkat tersendiri ya buat kita, dan insya Allah punya bisnis baru ya hari gini. Kapan lagi punya bisnis? Kita jangan mau kerja sama orang terus, tapi kita harus menciptakan pekerjaan. Kita jadi bosnya, ya kan? Amin. So if it's to be, it's up to me. Jika itu terjadi, itu karena kita, bukan karena orang lain, ya. Tapi kali ini kita harus bekerja sama, kita harus bisa berkolaborasi dengan
banyak orang, kita mempekerjakan orang, kita menciptakan lapangan kerja baru, maka kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih Pak Surya. Sama-sama Mas waktunya. Terima kasih juga atas kunjungannya. Terima kasih, sukses selalu. Pokoknya jangan lupa ya untuk subscribe, kemudian juga di-share, di-komen, di-like channel ini, channel Surya TV. Saya Indra Bekti, pamit undur diri. Bye-bye!